Halo, selamat datang di channel gua Fixploit03. Jadi pada video kali ini gua mau membahas tentang cracking file. Nah, di sini selanjutnya apa sih itu cracking file? Nah, cracking file adalah proses untuk membuka atau mendapatkan akses ke file yang dilindungi, seperti file yang diproteksi dengan password, enkripsi atau lisensi, tanpa memiliki izin resmi atau password aslinya gitu. Nah, slide selanjutnya di sini ada tujuan dari cracking file. Nah, di sini itu dia yang pertama itu ada tujuan untuk pemulihan data. Contohnya misalkan jika kamu lupa password file zip, RAR, PDF, Excel dan lain-lain gitu. Jadi bisa buat untuk memulihkan data lah. Terus yang kedua ada tujuan untuk pengujian keamanan. Nah, di sini contohnya untuk menguji seberapa kuat perlindungan file gitu. Jadi kita ngetes nih berapa kuat sih password yang kita gunakan gitu. Nah, ini tujuannya untuk pengujian keamanan. Nah, selanjutnya ada tujuan untuk aktivitas ilegal. Nah, di sini contohnya itu jika untuk membuka file orang lain tanpa izin gitu. Jadi dia ilegal lah. Di sini tidak etis dan melanggar hukum, bisa kena pidana lah ibaratnya. Nah, selanjutnya di sini ada jenis-jenis file yang sering di-crack, yaitu yang pertama zip atau RAR. Nah, ini proteksinya dia berupa password, dan untuk teknik crackingnya dia menggunakan dictionary attack dan brute force attack. Nah, selanjutnya ada yang kedua itu jenis filenya PDF. Nah, proteksinya dia menggunakan password. Teknik crackingnya dia menggunakan tools nih, PDF crack atau John the Ripper. Selanjutnya ada dokumen Office, jenisnya bisa kayak dokumen Excel, PowerPoint kayak gitu. Dia proteksinya menggunakan password. Teknik crackingnya dia menggunakan tools juga, yaitu Office to John dan John the Ripper. Dan yang terakhir itu ada file aplikasi, nah Excel dan lain-lain gitu. Dia proteksinya berupa lisensi atau serial key. Teknik yang dipakai dia itu berupa patch, keygen, dan reverse engineering. Nah, selanjutnya ada teknik umum cracking yang dipakai gitu ama buat nge-crack si file. Nah, di sini yang pertama itu ada namanya teknik brute force attack. Nah, teknik ini itu keterangannya yaitu mencoba semua kombinasi kemungkinan password satu persatu gitu. Jadi si kata sandi ini dijajal lah satu-satu sampai si password itu ditemukan gitu. Nah, selanjutnya yang kedua ada namanya teknik dictionary attack. Nah, teknik dictionary attack itu menggunakan kamus atau word list yang berisi kandidat kata sandi target gitu. Jadi kita memiliki file yang berisi kata sandi yang akan kita coba gitu. Nah, selanjutnya ada yang namanya teknik max attack. Nah, teknik ini itu keterangannya cracking dengan pola tertentu gitu. Jadi si max attack ini sebenarnya sama gitu, kurang lebih kayak brute force lah. Cumannya dia lebih canggih lah. Kita bisa menentukan pola gitu. Sementara kan kalau brute force kan dia random lah ibaratnya, nggak bisa ditentuin. Sedangkan si max attack ini bisa kita tentuin polanya mau kita pakai apa gitu. Nah, selanjutnya ada namanya teknik rainbow table attack. Nah, di sini keterangannya itu dia menggunakan pre-computed hash. Jadi kita udah menyiapkan ini apa sih namanya hash gitu. Bakal dia coba gitu si ininya passwordnya dicocokkan lah sama yang namanya pre-computed hash yang kita udah siapkan sebelumnya gitu. Nah, selanjutnya ada yang kelima, ini teknik social engineering attack atau disebutnya dengan SOCENG lah. Keterangannya itu dia mencari tahu info password berdasarkan info pribadi pengguna gitu. Misalnya kayak tanggal lahir, nama ayah atau ibu, hobi, nama pacar, hewan peliharaan dan lain-lain seputar si target gitu. Jadi si info target itu yang kita ketahui bisa kita pakai gitu dalam teknik yang namanya social engineering attack atau yang disebut dengan SOCENG lah. Selanjutnya ada nih tools populer untuk mengcrack file gitu.
Nah, di sini ada yang pertama namanya fcrack zip, itu dia bisa nge-crack file zip. Selanjutnya ada tools yang namanya rarcrack, dia bisa nge-crack file rar. Selanjutnya ada yang ketiga tools PDF crack, dia untuk mengcrack jenisnya itu file PDF. Selanjutnya ada tools John the Ripper, dia itu berbagai format hash gitu. Sebenarnya si John the Ripper juga bisa mengcrack ketiga file ini gitu, bahkan lebih lah. Bakal gua demokan di video selanjutnya tentang si John the Ripper ini. Selanjutnya ada Hashcat, nah dia ini nge-crack hash gitu, jadi berbagai hash bisa di-crack sama si Hashcat kayak gitulah. Nah, selanjutnya udah selesai, mungkin itu aja pembahasan gua tentang pengenalan ini cracking file. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian videonya, terima kasih.